Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, dalam materi kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari pembelajaran yang kemarin tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai penyelidikan ilmiah, langkah-langkahnya apa saja, dan juga kemarin sudah mempelajari pengertian dari objek IPA dan apa yang dimaksud dengan pengamatan. Jika anak-anak lupa, bisa memutar ulang video yang telah Bapak upload di YouTube. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki seorang peneliti atau seorang ilmuwan. Nah, apa saja sikapnya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu sebagai seorang peneliti, kita harus memiliki sikap yang teliti. Apa pengertian dari teliti? Teliti adalah cermat atau berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal, memperhatikan dengan detail pada apa yang ia kerjakan. Nah, terus yang kedua itu harus memiliki sikap sabar. Seperti kita tahu, penemu lampu yaitu Thomas Alva Edison, beliau melakukan percobaan sebanyak 1000 kali baru menemukan satu buah lampu. Nah, namun nama dan manfaat dari lampu tersebut telah kita rasakan sampai saat ini. Nah, itu hebatnya orang-orang yang memiliki sikap sabar. Terus yang ketiga yaitu objektif. Nah, objektif itu sesuai apa yang kita lihat. Jadi misal kita mengamati sesuatu hal, misal melakukan pengamatan secara kualitatif. Nah, mengapa toh kok nasi itu ketika kita diamkan beberapa hari kok ditumbuhi jamur? Nah, itu merupakan pengamatan kualitatif. Jadi pengamatan yang dilakukan melalui indera. Nah, itu yang dinamakan pengamatan kualitatif. Nah, terus kemudian setelah mengamati itu timbul masalah, yaitu masalahnya tadi kenapa kok ditumbuhi jamur. Nah, terus kita berangan-angan, oh iya, jamur itu tumbuh di nasi yang didiamkan lama. Kita terus berpikir, nah kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi itu. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi, terus menduga. Nah, menduga itu, oh, jamur bisa tumbuh di nasi yang didiamkan lama sebab yang pertama, jamur suka tempat yang lembab. Terus yang kedua, jamur tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, makanya dia mencari nasi untuk mendapatkan nutrisi yang berada di nasi tersebut. Nah, itu namanya hipotesis. Nah, jadi pengertian dari hipotesis tadi adalah jawaban sementara atas suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi masalahnya tadi mengapa nasi ditumbuhi jamur? Ya, hipotesisnya karena jamur suka tempat yang lembab dan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, berkembang atau tidaknya suatu ilmu itu berdasarkan rasa ingin tahunya yang tinggi. Kalau kita tidak peduli, kita cuek-cuek saja, ya ilmu ya segitu-segitu aja. Tetapi kebalikannya, jika kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
ilmu tersebut berkembang. Nah, itu terus untuk yang selanjutnya itu adalah tenang. Nah, tenang adalah salah satu sikap yang penting dalam penyelidikan ilmiah atau penelitian ilmiah. Karena sikap tenang tersebut kita tidak panikan. Jadi ketika dalam penelitian ada sesuatu hal yang di luar dugaan, kita harus tetap tenang. Ya. Terus untuk selanjutnya kita akan masuk ke objek IPA. Namun tadi sedikit saya ulas bahwasanya sikap-sikap tadi wajib dimiliki seorang peneliti. Masih banyak lagi sikap yang harus dimiliki. Nah, Pak Wahyu cuma menuliskan 5 ya tadi. Nah, nanti mungkin bisa adik-adik pelajari dari sumber lain. Nah, mempelajari dari sumber-sumber entah itu buku atau jurnal, internet dan sebagainya. Nanti bisa belajar di sana. Karena yang saya sampaikan tadi cuma menuliskan 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau ilmuwan. Terus lanjut kita masuk ke objek IPA. Jadi ilmu IPA itu dibagi menjadi 4. Yang pertama fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, itu dalam cabang ilmu IPA. Jadi nanti ketika anak-anak menginjak ke SMA, nanti akan dipisah-pisah belajar IPA-nya. Jadi ada fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, dan ilmu bumi dan antariksa sendiri. Nah, dari setiap cabang-cabang ilmu IPA ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Contoh seperti ilmu fisika. Ilmu fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar dari alam, misalnya materi, gaya, energi, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gaya fisik lainnya. Beda lagi dengan kimia. Kimia, kita akan mempelajari penyusunan zat dan perubahannya. Jadi kita di dalam cabang ilmu kimia itu mempelajari penyusunan zat dan perubahannya. Terus untuk biologi akan mempelajari sistem kehidupan dari mulai ukuran Renix sampai yang sangat luas. Itu di cabang ilmu biologi. Selanjutnya ilmu bumi dan antariksa ini mempelajari tentang asal muasal muka bumi sampai perkembangan dan keadaan saat ini, termasuk dari bintang, planet, dan lain sebagainya. Itu ya, itu tadi materi lanjutan dari objek IPA dan pengamatannya. Mohon disimak dengan baik. Terus ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugasnya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud hipotesis. Nah, hipotesis sudah saya singgung tadi di awal tentang sikap. Terus yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan pengamatan secara kualitatif. Tadi sudah juga pengamatan apa tadi, kualitatif. Terus yang ketiga, menurut pendapat kalian. Nah, ini menurut pendapat kalian masing-masing apa yang dimaksud dengan dasar teori. Nah, silahkan tugas ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan mohon dikumpulkan tepat waktu, dan jika dikumpulkan di sekolahan tolong dikasih nama lengkap, jangan nama panggilan. Tolong dikasih nama lengkap. Untuk pengumpulan tugas di sekolah bisa dikumpulkan di hari Rabu dan Sabtu. Untuk di Google Form setelah
menonton video langsung dikerjakan saja supaya tidak ditunda-tunda ya. Dan ingat, pada kontrak belajar kita, saya akan memberi poin tersendiri bagi anak-anak yang disiplin, yang tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Pak Wahyu berikan. Mungkin itu saja. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.